Salam saudaraku dalam kasih Kristus. Ada video dari Kobotolan Donditan. Dia mengatakan bahwa orang Kristen nggak punya kiblat. Terus dia jawab sendiri, dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Di mana kiblatnya Yesus Kristus? Tuhan Yesus saja ada kiblatnya, ya ke Bait Kudus, ke Bait Allah katanya. Oke. Inilah yang harus saya jawab. Ada seorang rabi Yahudi yang mengatakan begini. Christians, maksudnya orang-orang Kristen, who say that Muslims worship black stone are completely idiot. Dibilangnya bodoh gitu ya, nyium itu, batu hitam itu. Rabbi Tovia Singer bilang, orang-orang Kristen yang mengatakan orang Islam menyembah batu hitam itu orang-orang yang benar-benar idiot. Iya, betul. Ini ngomong Rabbi Tovia Singer, bukan saya nih. Saya cuma mengutip nih. Ada di dalam satu videonya. Gitu. Emang botol mengarahkan jidat hitam supaya batunya jadi hitam. Apa maksudnya ya? Oke, lanjut gue ya. Ini ada ayat dalam Bible, tapi ya saya lupa ayatnya, yang menjelaskan ada kata Ka'bah di dalam Bible. Itu ayat berapa ya kok? Kenapa itu bisa hilang di dalam Bible? Ini, jadi kalau yang mula-mula menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Indonesia, itu menurut cerita kan itu kan dibantu oleh orang Islam pada waktu itu. Diminta membantu menerjemahkan Bible dalam bahasa Belanda ke bahasa Indonesia Melayu lah. Jadi karena orang Islam yang menerjemahkan, sudut pandangnya sudut pandang Islam, ketika dia menerjemahkan Ka'bah itu maksudnya adalah bait suci orang Yahudi maksudnya. Itu disebut Ka'bah, tapi dengan sudut pandang Muslim. Jadi yang disebut Ka'bah itu adalah yang dimaksud adalah Haikal Sulaiman atau bait suci orang bangsa Israel. Gitu. Kalau sekarang nggak ada, hilang, ya kan memang sudah menggunakan sudut pandang orang Kristen sendiri. Makanya tidak menggunakan istilah Ka'bah. Yang sekarang lagi tidak menggunakan lagi istilah Ka'bah, tidak menggunakan istilah Assalamualaikum, tidak menggunakan istilah masjid, tapi masih Iya, kamu yang nggak tahu bahwa Ka'bah ataupun kiblat itu tetap ada di dalam terjemahan Alkitab. Kamu sendiri yang nggak tahu dasar menggunakan kata Allah di dalam Bible. Kamu harus tahu. Lagi pula kan juga ibadahnya Yesus sendiri kan bersujud ya, nggak pernah maksudnya di ajaran Yesus, ucapan Yesus sendiri nggak ada perintah untuk joget-joget, nyanyi itu nggak ada kan? Malah Yesus itu justru bersujud ya, berdoa semalam-malam pada Allah ya. Iya. Dan Yesus juga punya kiblat. Iya. Kemana kiblatnya? Ya itu ke bait suci. Ke bait suci. Kiblatnya. Ya. Nah, jadi kalau Yesus punya kiblat, Kristen nggak punya kiblat, Kristen ngikutin siapa? Iya. Dasar framing botol lo. Ya, Dondi, ntar dulu Dondi. Ya. Lagi pula? Jadi masalah kebotolan itu jangan ditunjukkan. Ada seorang rabi. Kalau saya nggak bisa dibotol-botolin. Saya nggak bisa dibotolin sama orang Kristen, apalagi kamu mu'alaf. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini, yaitu tentang adakah kiblat orang Kristen. Tentu saja hal ini tidak biasa dibicarakan dalam khutbah ataupun debat dengan lawan kita karena memang tidak ada kajian di STT. Tapi saya dapatkan karena selalu menginjil kepada kaum gurun di Indonesia. Ataupun saya sering bertemu dengan orang-orang yang bertanya aneh-aneh. Apakah kiblat itu? Kiblat itu adalah arah kita menghadap hati ketika menyembah Tuhan. Sejarah itu ada terus, saudara-saudara. Dan sholat itu wajib menghadap ke Ka'bah, yaitu Baitullah, atau berkiblat ke sana sebagai panduan arah menghadapkan wajah ditujukan bagi muslim dalam melaksanakan sholat ibadah.
Baik juga ketika tawaf itu mutarin Ka'bah, Baitullah, kata dia. Sejarah kiblat umat Islam itu mengarah Ka'bah, Mekah, dan memiliki nilai historis. Masalah menentukan sejarah kiblat umat Islam itu tempat awal persoalan di adanya Islam. Jadi waktu sholat itu mereka 17 bulan mengarahkan jidatnya ke Baitul Maqdis, yaitu ke Yerusalem. Nah, Allah memerintahkan umat Nabi Muhammad melakukan sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Setelah itu umat Islam selalu sholat menghadap Masjidil Aqsa di Yerusalem. Nah, orang-orang bodoh di antara manusia akan berkata, gitu, turunlah ayat buatan dia. Apa yang memalingkan mereka Muslim dari kiblat yang dulu mereka digunakan? Katakanlah milik Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan ke jalan yang lurus. Surat 42, surat sapi betina 142. Tetapi kesempatan ini saya tidak membahas kiblatnya Muslim seperti yang disebutkan si botol tan tadi. Kiblat orang dalam perjanjian lama itu sudah disebutkan, misalnya 1 Raja-Raja 8 ayat 44. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun, engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan, berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu. Kemana? Yerusalem. Yerusalem itu adalah kedamaian sampai datangnya Yesus Kristus. Nah, ini ketahuan botolnya itu. 2 Tawarikh 6 ayat 34-35. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhnya ke arah manapun, engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kau dirikan bagaimana namamu, maka engkau kiranya mendengar dari sorga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan bagi mereka. Ada kiblat dogi. Daniel berdoa mengarahkan rohnya ke kiblat kota pilihan Tuhan. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu kemana kiblat kita orang Kristen? Matius 6 ayat 9-10. Matius 6 ayat 9-10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Kiblat kami itu di sorga. Dikuduskanlah namamu dan datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yesus adalah sorga di dunia. Jadi Yesus tidak mengarahkan kiblatnya ke kota Yerusalem. Ya ampun, dogitang. Yohanes 4 ayat 23-26. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan jawab perempuan itu, katanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, dan Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia.
yang sedang berkata-kata dengan engkau. Allah kita di mana kalau begitu? Ya Yesus itu sendiri kiblat kami. Itu sebabnya kami nggak mengarahkan jidat kami ke Yerusalem, tidak mengarahkan jidat kami ke Mekah, ke barat atau ke timur, ke atas atau ke bawah. Tatkala Yesus itu ada di dalam kehidupan kami sudah ada di dalam kiblat itu. Mazmur 115 ayat 3, Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Siapakah Allah kita? Kita adalah Yesus Kristus. Allah kita adalah Yesus Kristus. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, memang pembodohan dan penggelembungan kebotolan si Dogi ini memang sudah luar biasa loh saudara. Itu sebabnya saya ini kadang-kadang apakah kerja saya ini hanya begini, menjawab dan membantu mengertikan kepada banyak sekali mereka ini kabur dari Kristen gara-gara si Dogi Tang ini. Tapi ini jangan lupa subscribe dulu dan komen. Mazmur 96 ayat 5. Sebab Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Itu sebabnya kita orang Kristen tidak berkiblat lagi ke arah tempat, waktu, ataupun apapun. Kalau Yesus ada di dalam kamu ada di dalam Yesus, kiblatmu ada di dalam hidupmu. 1 Tawarin 16 ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Imamat 26 ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu janganlah engkau tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Orang Kristen gak perlu lagi ke Mekah sekedar untuk mutar-mutar batu hitam. Adapun bangsa-bangsa Mamat mengarahkan kiblat ke Mekah, nabi yang keblinger karena tidak memahami menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah sebagai zat, sebagai sesuatu yang berwujud, tapi Mamat tidak mengerti siapa Allah yang disembahnya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mamat tidak mengerti menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia bilang Allah itu zat. Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzati. Tafakkaru fi dzati, pikirkan zatnya. Mama tidak mengerti Allah itu roh. Bahkan ditanya oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, terangkan kepada kami tentang roh. Mamat nunggu seminggu baru turun Quran surat 17 ayat 85, yas'alunaka anir ruh Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Mamat enggak ngerti ilmu roh, ngertinya emosi.
hunus pedang, potong tusuk, tombak pendek, tek tusuk. Itulah yang dilakukan oleh bangsa itu. Orang bergereja aja emosi, mulai dari RT sampai presiden. Maka kalau ketemu mereka cepat emosi, naik darah. Coba tanya ke pendeta, apa itu roh? Bah, dijawab banyak sekali tentang roh. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, yaitu roh kebenaran. Nah ini ustadz mu'alaf on ini mengatakan bahwa roh kebenaran Mamat, katanya. Mamat, Nabi abad ke-7. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saya itu dibawa terus. Serahkan diri saja kemana Tuhan membawa, kemana Roh Kudus itu membawa. Maka jangan menyesal dan kecewa dengan apapun dalam hidup ini. Ya kalau keadaan begini, ya sudah begini. Ya. Apa tugas Roh itu? Bagi orang Kristen, Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Orang Islam gak bakal mengerti tentang fungsi roh. Gak ngerti, gak ada ayatnya. Maka debat mereka dengan kita selalu. Masa Tuhan mati di tangan manusia? Rasain lo. Karena mereka tidak percaya roh pembimbing. Hanya nanya-nanya begitu. Pokoknya nanya melulu. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat ini ditafsirkan oleh Muslim sebagai ramalan bagi Plukusuntur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, mantap juga. Jadi kalau orang Kristen hidup melekat dengan roh, maka pribadi orang Kristen akan tampak seperti di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau roh itu hinggap pada seseorang, maka dengan sendirinya orang itu akan berani bersaksi. Jadi Roh Kudus itu adalah tandanya berani bersaksi, berani membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Itu sudah dihinggapi Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sejak kapan roh itu membumi kepada manusia secara massal? Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dan
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, ia akan mengutus dia kepadamu. Yesus akan mengutus Roh Kudusnya itu dan hinggap kepada setiap orang untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi pesaksi unggul bagi siapapun. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.